Para semuanya, apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Salam sehat. Video ini merupakan video lanjutan untuk seri mata kuliah Object Oriented Software Development. Video kali ini berisi tentang pengenalan serta bagaimana pengimplementasian hubungan antar kelas, khususnya hubungan is-A dan has-A. Hubungan is-A nantinya akan diimplementasikan sebagai konsep inheritance antar kelas, sementara hubungan has-A akan terdiri dari konsep aggregation dan composition. Selain itu, mahasiswa juga akan dikenalkan dengan penggunaan nested class. Objek materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami hubungan antar kelas seperti hubungan is-A dan hubungan has-A, serta cara implementasinya. Kemudian objektif yang kedua adalah mahasiswa mengenal penggunaan nested class. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Setelah mengetahui tentang konsep kelas dan objek, maka berikutnya akan kita pelajari adalah hubungan antar kelas. Saya sudah sampaikan pada video sebelumnya bahwa hubungan antar kelas menunjukkan bagaimana nantinya interaksi antar kelas tersebut untuk mencapai tujuan atau fitur yang diharapkan. Misalnya agar mobil berjalan, maka harus ada interaksi antara komponen mesin, setir, dan ban. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan, dan dari hubungan tersebut tergambar interaksinya seperti apa. Hubungan antar kelas tersebut juga yang memungkinkan code reusability pada pendekatan object-oriented, karena melalui hubungan ini delegasi tugas terhadap sebuah kelas dapat dilakukan. Tidak perlu membuat sebuah kelas agar memiliki semua metode yang dibutuhkan untuk sebuah aplikasi. Metode-metode tersebut dapat dibagi-bagi sesuai dengan konsep objek yang diwakili oleh kelas tersebut. Terdapat dua hubungan antar kelas yang utama pada pendekatan berorientasi objek, yaitu yang pertama hubungan is-A atau kind of, dan kedua hubungan has-A atau part of. Apakah itu hubungan is-A atau is-A relationship? Hubungan ini yang menggambarkan kaitan antara satu kelas dengan kelas lain, di mana sebuah kelas merupakan jenis dari kelas lain. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sebuah kelas yang diberi nama anggota BEM merupakan jenis lain dari kelas mahasiswa. Anggota BEM nantinya akan memiliki atribut dan perilaku yang dimiliki oleh mahasiswa, maka anggota BEM is a mahasiswa, walaupun anggota BEM is mahasiswa, tapi kelas anggota BEM diperbolehkan memiliki atribut dan perilaku tambahan yang tidak dimiliki oleh kelas mahasiswa. Nah, mahasiswa juga merupakan jenis lain dari kelas penduduk. Mahasiswa nantinya akan memiliki atribut dan perilaku dari kelas penduduk. Maka, mahasiswa is a penduduk. Sama seperti tadi, mahasiswa is a penduduk, tetapi kelas mahasiswa masih diperbolehkan memiliki atribut dan perilaku tambahan yang tidak dimiliki oleh kelas penduduk. Jika melihat hubungan tersebut, maka anggota BEM pada akhirnya is a penduduk, karena kelas anggota BEM akan memiliki atribut dan perilaku yang dimiliki oleh mahasiswa, sekaligus yang diwariskan penduduk ke mahasiswa. Anda pasti bertanya, kenapa kita harus membuat sebuah kelas dari jenis lain? Dari gambaran tersebut, Anda dapat melihat bahwa kelas A merupakan versi yang diperluas dari kelas B. Kelas anggota BEM merupakan kelas B, tapi dengan tambahan atribut dan perilaku yang spesifik ke konsep anggota BEM. Contohnya, kelas anggota BEM bisa memiliki atribut nama cantik acara pengenalan kampus dan perilaku memilih ketua BEM. Kedua item tersebut tidak dimiliki oleh kelas mahasiswa yang fokus atau hanya mewakili identitas pokok serta perilaku mendasar dari mahasiswa secara umum. Kelas mahasiswa dapat memiliki atribut NIM atau nomor induk mahasiswa sebagai tambahan atribut dan perilaku yang dimilikinya selain yang diwariskan oleh kelas penduduk kepada kelas mahasiswa tersebut. Hubungan ini sejalan dengan konsep inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam konsep inheritance diizinkan untuk membuat extended version dari sebuah kelas. Alasannya adalah kelas original mungkin tidak cukup secara atribut atau kemampuan sehingga harus dibuatkan versi lain yang dengan kemampuan yang lebih spesifik. Jadi inheritance adalah cara untuk memperluas fitur dari sebuah kelas dengan menambahkan atribut dan menambah atau mengupdate methods. Sebuah kelas versi extended akan mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas dasar. Selain itu, kelas versi extended dapat menambahkan atribut dan metode baru. Dengan mengaplikasikan konsep inheritance, maka akan tercipta hubungan parent-child atau hierarchical. Coba perhatikan kelas diagram di samping ini. Terdapat kotak yang menggambarkan sebuah superkelas, yaitu kelas yang akan di-extend atribut dan metodenya oleh subkelas.
Subclass nantinya akan mewarisi properti dan metode yang dimiliki oleh superclass tersebut. Superclass sering juga disebut sebagai base class atau parent class, sementara subclass sering juga disebut sebagai derived class, child class, atau extended class. Untuk menunjukkan hubungan inheritance antara kedua kelas tersebut, maka akan digambarkan sebuah garis dengan mata panahnya menempel pada superclass. Contohnya bisa Anda lihat pada kelas diagram tadi. Nah, pada Java, kode program untuk implementasi inheritance dibuat seperti ini. Deklarasi superclass sama seperti deklarasi kelas seperti biasa. Tidak ada kunci atau prosedur khusus yang harus dibuat atau diikuti. Sementara itu, implementasi konsep ini akan terlihat jelas pada kode program subclass. Untuk implementasi inheritance pada Java, kata kunci yang digunakan adalah extends. Pada kode subclass, Anda bisa melihat bahwa setelah definisi subclass, kemudian diikuti dengan kata kunci extends dan nama superclass-nya. Jadi sebenarnya cara pembuatannya tidak terlalu rumit. Berikut ini saya tunjukkan contoh lengkap implementasi konsep inheritance. Di sini, yang menjadi superclass-nya adalah kelas penduduk. Pada kelas ini terdapat 4 buah atribut dengan semua getter-setternya. Sementara yang menjadi subclass-nya adalah kelas mahasiswa. Coba perhatikan kode program tersebut. Setelah definisi public kelas mahasiswa, kemudian diikuti dengan kata kunci extends dan nama superclass-nya yaitu penduduk. Pada subclass ini terdapat 2 deklarasi atribut, yaitu NIM dan tahun masuk, yang kemudian diikuti dengan getter-setter untuk kedua atribut tersebut. Nah, dalam pengimplementasian konsep inheritance, apa implikasi dari penggunanya terhadap kelas-kelas yang terlibat? Oke, jadi karakteristik penggunaan konsep inheritance yang pertama adalah atribut yang diwarisi dari superclass dapat digunakan secara langsung oleh subclass seperti pemanggilan atribut subclass lainnya. Jadi, walaupun pada subclass tidak terdapat deklarasi atribut yang dimiliki oleh superclass, subclass tersebut sudah otomatis mewarisi properti tersebut. Coba perhatikan potongan kode berikut ini. Pada kode program tersebut dilakukan instansiasi terhadap kelas mahasiswa yang tadi sudah ditampilkan spesifikasinya. Kemudian, pada kode program tersebut diset atribut nick dengan nilai seperti pada layar dan diikuti dengan statement untuk pencetakan nick mahasiswa tersebut ke layar. Kalau program tersebut dijalankan, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, tadi pada definisi kelas mahasiswa tidak terdapat atribut nick, hanya atribut NIM dan tahun masuk. Tapi kenapa mahasiswa TikTok memiliki atribut nick? Jawabannya karena pada saat implementasi konsep inheritance, maka atribut superclass langsung akan dimiliki juga oleh subclass. Oke, kalau tadi itu terkait dengan atribut, bagaimana dengan metode? Apakah juga otomatis diwarisi oleh subclass? Ya, jawabannya bahwa metode juga akan diwarisi dari superclass dan dapat digunakan secara langsung oleh subclass seperti pemanggilan metode subclass lainnya. Coba perhatikan kode program berikut ini. Pada kode program, terdapat instansiasi mahasiswa dengan nama variabelnya adalah TikTok. Setelah nick untuk TikTok diset dengan nilai seperti pada layar, kode berikutnya adalah statement pencetakan teks ke layar dengan teks yang akan ditampilkan adalah hasil pemanggilan metode getNick. Hasilnya akan sebagai berikut. Nah, tadi juga pada subclass tidak terdapat definisi metode getNick. Tapi kenapa pada akhirnya subclass punya metode tersebut? Nah, hal tersebut semata-mata karena subclass mahasiswa mendapat warisan metode dari superclass-nya. Jika sudah menjadi pewaris, maka subclass dapat memanggil metode warisan tersebut seperti pemanggilan metode biasa. Karakteristik penggunaan inheritance berikutnya adalah Anda dapat mendeklarasikan atribut baru yang tidak ada pada superclass. Jadi seperti yang ditampilkan pada contoh potongan kode berikut ini, subclass mahasiswa dapat mendeklarasikan atribut tambahan, yaitu NIM dan tahun masuk. Kedua atribut ini tidak dimiliki oleh superclass penduduk. Nah, bagaimana dengan metode? Apakah subclass dapat memiliki metode tambahan? Jadi sesuai dengan karakteristik penggunaan konsep inheritance, maka Anda juga dapat mendeklarasikan metode baru yang tidak ada pada superclass. Pada contoh potongan kode program berikut juga ditunjukkan bahwa subclass mahasiswa memiliki metode yang tidak dimiliki oleh superclass penduduk, yaitu getter-setter untuk atribut NIM dan tahun masuk. Karakteristik penggunaan konsep inheritance berikutnya adalah konstruktor subclass dapat digunakan untuk memanggil konstruktor superclass memakai kata kunci super. Jadi, jika Anda ingin mengakses konstruktor yang dimiliki oleh superclass, Anda cukup menggunakan metode super yang diakses dari konstruktor subclass. Perhatikan contoh berikut ini.
Pada superkelas penduduk, konstruktor tanpa parameternya berisi statement untuk pencetakan teks ke layar, dengan teks yang akan dicetak adalah tulisan ini konstruktor penduduk. Kemudian pada subkelas mahasiswa, kita akan memanggil konstruktor dari superkelas penduduk dengan metode super yang dituliskan di dalam konstruktor tanpa parameter milik subkelas mahasiswa. Untuk menunjukkan bedanya dengan konstruktor subkelas, kita tambahkan statement pencetakan teks ini konstruktor mahasiswa pada konstruktor mahasiswa tersebut. Setelah itu, program akan dijalankan melalui public static void main dalam kelas inheritance driver yang kita buat di sini, yang di dalamnya nanti akan dilakukan instansiasi kelas mahasiswa. Hasilnya akan seperti ini. Jadi Anda bisa lihat terdapat teks ini konstruktor penduduk yang diikuti teks ini konstruktor mahasiswa. Hal ini menandakan terjadi pemanggilan konstruktor superkelas penduduk dari konstruktor subkelas mahasiswa. Dalam implementasi konsep inheritance, seringkali terdapat kebutuhan untuk memberikan perilaku yang berbeda untuk sebuah metode yang diwarisi oleh subkelas. Misalkan pada kelas penduduk terdapat metode makan, pada definisi metode tersebut yang dilakukan adalah mencetak teks yang menggambarkan bahwa makan bagi penduduk adalah dengan menggunakan sumpit. Kemudian, Anda ingin supaya metode makan pada mahasiswa didefinisikan sebagai kegiatan makan yang menggunakan sendok dan garpu. Hal ini dapat dilakukan karena pada inheritance dimungkinkan untuk melakukan method overriding. Apakah itu method overriding? Method overriding adalah kondisi di mana subkelas memiliki metode yang identitasnya sama dengan metode yang ada pada superkelas. Dengan demikian, maka perilaku yang didefinisikan pada metode yang ada pada subkelas tersebut akan berbeda dari yang didefinisikan pada superkelas. Kata kunci pada method overriding adalah identitas metode yang sama. Apa sajakah maksudnya identitas metode? Identitas metode adalah modifier, type return value, nama, serta parameter. Jadi jika hendak melakukan method overriding, maka identitas tersebut harus sama antara yang didefinisikan pada superkelas dan yang didefinisikan pada subkelas. Mari kita lihat contohnya sesuai deskripsi yang tadi saya sampaikan. Pada superkelas penduduk, terdapat metode makan dengan perilaku berupa pencetakan tulisan penduduk makan pakai sumpit. Berikutnya, pada subkelas mahasiswa, metode dengan identitas yang sama didefinisikan, tapi dengan perilaku yang berbeda. Perilakunya adalah pencetakan tulisan mahasiswa makan pakai sendok garpu. Setelah itu, kedua kelas tersebut diinstansiasi dan metode makan dipanggil untuk masing-masing objeknya. Nah, apa yang terjadi? Pada konsol akan dicetak tulisan penduduk makan pakai sumpit dan mahasiswa makan pakai sendok dan garpu. Dari sini Anda bisa memahami bahwa walaupun mahasiswa sebagai subkelas dari kelas penduduk dan mewarisi metode makan secara langsung, akan tetapi jika metode tersebut ditulis ulang oleh subkelas secara lengkap sesuai identitasnya, maka perilaku metode tersebut juga akan berubah. Jadi hal tersebut menggambarkan konsep method overriding. Setelah berbicara tentang konsep hubungan is A yang diimplementasikan dalam konsep inheritance, berikutnya saya akan membahas hubungan has A. Apa itu hubungan has A? Hubungan has A adalah hubungan yang menggambarkan bahwa sebuah kelas terdiri dari kelas lain atau sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah mobil biasanya memiliki mesin. Dengan demikian, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai hubungan has A, atau mobil memiliki mesin. Mesin menjadi bagian dari mobil. Pada hubungan has A, kelas A terdiri atau bagian dari kelas B. Terdapat dua jenis hubungan has A yang utama, yaitu aggregation dan composition. Berikut ini akan saya sampaikan penjelasan tentang keduanya. Aggregation merupakan salah satu contoh hubungan has A. Pada hubungan ini, sebuah kelas terdiri atas kelas yang lainnya, akan tetapi hubungan kelas tersebut tidak terikat secara kuat. Masing-masing kelas masih dapat berdiri sendiri, daur hidup sebuah objek tidak terikat dengan daur hidup objek dari kelas lainnya. Untuk penggambaran hubungan aggregation antar kedua kelas pada kelas diagram, Anda dapat menggunakan notasi berlian kosong. Notasi berlian tersebut melekat pada kelas utama yang memiliki agregasi terhadap kelas lain. Anda perhatikan contoh pemodelan berikut ini. Kelas A terdiri dari kelas B, dengan demikian penggambarannya berliannya melekat pada kelas A. Pada implementasi kode programnya, hubungan agregasi biasanya ditunjukkan dengan pembuatan referensi terhadap sebuah kelas di dalam kelas. Seperti pada kasus kelas A dan kelas B sebagai bagian dari kelas A dideklarasikan sebagai kelas Java biasa, sementara pada kelas A dideklarasikan dengan sebuah atribut yang merujuk kepada kelas B.
Sebagai contoh, perhatikan hubungan antara mobil dan ban berikut ini. Mobil membutuhkan ban agar dapat bekerja dengan baik, akan tetapi mobil tetap eksis tanpa ban. Dan begitu juga dengan ban bisa tetap ada dibuat tanpa mobil. Begitulah kira-kira contoh konsep aggregation dalam praktiknya. Nah, di layar Anda sekarang bisa melihat penggambaran hubungan antara mobil dan ban dengan menggunakan kelas diagram. Sementara untuk implementasi kode Java-nya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk hubungan HSE yang lebih kuat, Anda dapat menggunakan composition. Pada composition, sebuah kelas terikat secara kuat terhadap kelas lain sehingga daur hidup antara objek menjadi saling terhubung. Untuk penggambaran hubungan composition antar dua kelas pada kelas diagram, Anda menggunakan notasi berlian berisi. Notasi berlian berisi tersebut melekat pada kelas utama yang memiliki komposisi terhadap kelas lain. Anda perhatikan contoh pemodelan berikut ini. Kelas A terdiri dari kelas B, dengan demikian penggambaran berlian berisinya melekat pada kelas A. Pada implementasi kode programnya, hubungan komposisi biasanya ditunjukkan dengan pembuatan kelas di dalam sebuah kelas, atau nested class. Seperti pada kasus kelas A dan kelas B sebagai bagian dari kelas A dideklarasikan di dalam deklarasi kelas B. Setelah itu, kelas A membuat objek dari kelas B sebagai salah satu atributnya. Sebagai contoh, coba perhatikan hubungan antara bank dan tabungan sebagai berikut. Bank biasanya memiliki produk tabungan yang objeknya hanya akan tetap ada jika bank sebagai penyedia layanan tabungan tersebut masih tetap ada juga. Dengan demikian, objek tabungan ada selama objek banknya ada. Daur hidup objek dari kelas tabungan bergantung kepada daur hidup objek dari kelas bank. Walaupun demikian, objek bank masih tetap bisa dibuat tanpa menginstansiasi objek dari tabungan. Dengan pemrograman seperti ini, maka bisa dilihat kaitan antar kelasnya sangat erat. Oh ya, kelas yang mengandung kelas lain dapat menciptakan sebanyak-banyaknya objek sesuai kebutuhannya. Sama seperti bank, bisa memiliki beragam jenis tabungan. Sementara satu objek tabungan hanya dapat memiliki satu kelas kontainer yaitu bank. Begitulah contoh konsep composition dalam prakteknya. Nah, di layar Anda sudah melihat penggambaran hubungan antara bank dan tabungan tersebut. Sementara untuk implementasi kode Java-nya, Anda bisa melihat bahwa kelas tabungan dideklarasikan sebagai nested class. Itu dia tadi penjelasan tentang konsep aggregation dan composition pada hubungan HSE. Berikutnya kita akan membahas hubungan antar kelas berupa nested class, yaitu pendefinisian sebuah kelas di dalam kelas lain. Nested class merupakan penjabaran lebih lanjut tentang bagaimana composition dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Kenapa nested class dibutuhkan? Setidaknya ada 3 alasan penggunanya, yaitu pengelompokan logikal beberapa kelas, yaitu kondisi di mana sebuah kelas memang hanya digunakan oleh kelas tertentu saja, atau kelas tersebut hanya berguna untuk sebuah kelas lainnya saja. Sama seperti contoh kelas tabungan yang hanya bisa dimiliki oleh bank, sehingga baiknya didefinisikan di dalam kelas bank. Berikutnya adalah meningkatkan enkapsulasi. Kelas dapat petik 2 disembunyikan lebih lanjut dari pengaksesan melalui dunia luar. Alasan yang ketiga adalah kode lebih mudah dibaca dan dirawat. Hal ini karena kode program didefinisikan di dekat definisi kode kelas penggunanya. Sintaks pemakaian nested class ditampilkan potongan kode berikut ini. Seperti definisinya, nested class didefinisikan di dalam sebuah kelas lainnya. Terdapat 2 jenis nested class, yaitu static dan non-static. Untuk yang static akan dipanggil sebagai static nested class, sementara yang non-static akan dipanggil sebagai inner class. Pembeda utama kedua jenis nested class tersebut adalah penggunaan kata kunci static ketika mendefinisikan nested class. Nah, untuk static nested class, berikut ini yang harus diperhatikan, yaitu static nested class merupakan milik kelas, sama halnya seperti kelas variabel dan static method atau kelas method. Bisa didefinisikan agar dapat diakses dari luar tanpa instansiasi outer class-nya terlebih dahulu. Sebagai contoh sebagai berikut. Anda bisa lihat bahwa outer class tidak perlu diinstansiasi untuk mengakses static nested class-nya. Kemudian, static nested class hanya dapat mengakses anggota dari outer class yang static. Perhatikan kode program berikut ini. Lihat bagian yang akan menghasilkan error jika kode program tersebut dijalankan. Inner class merupakan milik instance, sama halnya seperti instance variables dan instance method.
outer class harus diinstansiasi terlebih dahulu agar inner class bisa diinstansiasi. Perhatikan contoh sebagai berikut ini. Anda bisa melihat bahwa outer class pertama sekali diinstansiasi sebelum akhirnya digunakan objeknya untuk melakukan instansiasi inner class-nya. Inner class dapat mengakses anggota dari outer class, bahkan yang private. Perhatikan kode program berikut ini, lihat bahwa semua pengaksesan anggota outer class dapat berjalan dengan baik. Baik itu tadi materi tentang hubungan antar kelas, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah terdapat dua jenis hubungan antar kelas yang utama, yaitu is-A dan has-A. Is-A muncul dalam implementasi konsep inheritance. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah has-A muncul dengan implementasi aggregation dan composition. Sementara kesimpulan terakhir adalah nested class merupakan hubungan antar kelas dengan sebuah kelas berada di dalam deklarasi kelas lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar materi ini, Anda diharapkan untuk mengeksplorasi internet terlebih dahulu. Jika Anda sudah mentok dengan pencarian Anda bisa menghubungi tim pengajar. Anda diharapkan mengembangkan kemampuan Anda untuk melakukan eksplorasi, karena dalam dunia industri, soft skill tersebut sangat dibutuhkan. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.